Halo semua, kembali lagi ke tutorial LMS Unicom. Pada tutorial kali ini, kami akan menjelaskan kepada Bapak Ibu bagaimana caranya membentuk grup dengan cara manual, yaitu memasukkan mahasiswanya satu persatu, atau dengan cara random. Caranya adalah, silakan klik tombol pengaturan atau setting, kemudian klik lanjutkan, lalu masuk ke menu pengguna di bagian grup. Pertama-tama, saya akan mendemokan bagaimana cara membentuk grup manual. Manual di sini artinya, Bapak Ibu membentuk grup, lalu memasukkan member dari grup tersebut satu persatu dengan cara memilih nama mahasiswa yang sudah melakukan enrollment kepada course Bapak Ibu. Caranya adalah, kita klik create group, kemudian seperti biasa kita isikan nama grupnya, lalu isikan group description-nya. Karena kita akan memasukkan membernya satu persatu dan bukan mahasiswa sendiri yang akan masuk ke dalam grup tersebut, maka enrollment key kita kosongkan di sini. Apabila sudah, kita klik simpan perubahan. Setelah grup terbentuk, maka kita akan menambahkan member dari grup tersebut. Caranya adalah kita klik Add or Remove Users. Kemudian di bagian potensial member akan muncul banyak nama yang merupakan member yang potensial untuk bisa bergabung ke grup tersebut. Apabila datanya terlalu banyak, biasanya LMS tidak akan memunculkan nama mahasiswanya satu persatu seperti ini. Bapak Ibu bisa menggunakan fitur pencarian apabila dirasa mencari nama mahasiswanya sulit. Sebagai contoh, saya akan masukkan 3 orang, yaitu Husni, kemudian Muhammad Yunus, dan ketiga, Budian Darmayanti ke dalam grup. Contoh yang pertama, saya akan masukkan Husni. Kemudian dia akan muncul pencariannya. Tinggal kita klik tambah. Hal yang sama kita akan lakukan untuk Muhammad Yunus dan Dian Darmayanti. Setelah kita menambahkan anggota dari grup tersebut, maka kita bisa melihat bahwa grup kelas RPL1 terdiri dari 3 orang yang tadi kita masukkan, yaitu Dian Darmayanti, Husni Rofiq, dan Muhammad Yunus. Seperti biasa, sehabis membentuk grup, jangan lupa untuk membentuk groupings. Caranya adalah kita klik groupings, kemudian kita akan masukkan ke grouping yang sudah ada, atau kita juga bisa membuat grouping yang baru. Pada kasus ini, kita gunakan grouping yang sudah ada. Jadi kita cukup tambahkan saja. Kita pilih grup kelas RPL1. Oke, itu tadi cara untuk membentuk grup secara manual. Cara yang kedua, Bapak Ibu bisa membentuk grup di mana anggota grupnya itu merupakan hasil acak dari sistem. Fungsi ini biasanya Bapak Ibu manfaatkan untuk membentuk grup tugas, di mana grup tugasnya itu merupakan hasil random dari sekumpulan mahasiswa, baik dalam suatu kelas maupun dari keseluruhan kelas. Sebagai contoh, Bapak Ibu ingin membentuk grup di mana setiap grupnya beranggotakan 3 orang dan acak. Acak di sini maksudnya Bapak Ibu tidak menentukan siapa akan masuk ke kelompok yang mana. Ataupun juga sebaliknya, mahasiswa tidak bisa menentukan siapa mau masuk atau bergabung ke kelompok yang mana. Caranya adalah kita bentuk groupingnya terlebih dahulu. Lalu kita create grouping. Kita berikan nama groupingnya, grouping tugas. Lalu kita berikan description-nya. Kita klik simpan perubahan. Setelah itu, barulah kita membentuk grup. Caranya adalah kita manfaatkan fungsi auto create groups. Pada kasus ini, setiap grup yang dibentuk oleh Bapak Ibu beranggotakan maksimum 3 orang.
Pada isian naming scheme, kita akan isi naming scheme-nya dengan nama grup yang akan dibentuk. Sebagai contoh, grup tugas RPL. Biarkan tanda tetap ada pada isian tersebut. Kemudian, karena Bapak Ibu ingin membentuk grup di mana satu grupnya beranggotakan maksimum 3 orang, maka pilih auto create based on-nya members per group. Kemudian isikan grup or member count-nya sebanyak 3. Untuk group messaging kita pilih ya. Kemudian pada isian grup member, Bapak Ibu bisa menyesuaikan isiannya tergantung kebutuhan. Sebagai contoh, apabila Bapak Ibu hanya ingin mengacak anggota kelompoknya dari suatu kelas, maka kita bisa pilih di select member from group-nya berasal dari suatu kelas. Pada kasus ini, karena kita hanya baru memiliki satu kelas, mau tidak mau ya kita pilih grup kelas RPL 1. Tapi apabila Bapak Ibu ingin mengacak anggota kelompoknya dari keseluruhan kelas yang ada di course Bapak Ibu, maka pilih saja tidak ada. Kemudian pada bagian grouping, karena tadi kita sudah membentuk groupingnya, maka kita tinggal pilih saja grouping tugas. Apabila sudah, kita klik sampaikan. Bisa kita lihat, sistem sudah mengacak anggota grup untuk grup-grup yang kita akan bentuk. Di sini terbentuk ada 1, 2, 3, 4, dan 5 grup, di mana satu grupnya terdiri dari 3 orang. Tapi, apabila kita lihat untuk grup tugas RPL untuk kelompok yang E, itu hanya beranggotakan 1. Agar tidak terjadi seperti ini, ada baiknya ketika meng-create auto groups, pastikan kita memprevent last small group. Kita checklist ini supaya tidak terjadi kejadian seperti kelompok E tadi. Apabila kita cek ke dalam groupingnya, maka secara otomatis grup yang tadi diacak sudah masuk menjadi grouping tugas. Sekian cara pembuatan grup dalam sebuah course, baik membentuk grup secara manual maupun membentuk grup di mana membernya atau anggotanya diacak oleh sistem. Silakan gunakan tergantung kebutuhan Bapak Ibu. Terima kasih, selamat mencoba.